memberikan hukum sebagai pagar pelindung untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Namun, iblis telah merusak keindahan hukum Allah, sehingga sebagian orang melihatnya sebagai beban. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 26 Mei, judulnya Hukum. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Amin. Alkitab menjelaskan dalam Roma 3:20 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa juga melekat dalam sifat alami kita. Mazmur 51 ayat 7, Yeremia 17 ayat 9. Hukum Allah menunjukkan dengan jelas apa itu dosa. Hukum Allah seperti kacamata yang membuat kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar, atau seperti cermin untuk melihat keadaan kita sebenarnya. Hukum memperlihatkan karakter Allah dan hal yang penting bagi Allah, juga memberi kejelasan serta keyakinan dalam hidup dan karakter kita. Ke-10 perintah hukum Allah dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 3-17, ditulis oleh jari Allah sendiri. Yesus menegaskan pentingnya hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30 dan 31. Yesus menegaskan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Firman Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai dan juga kepada kita hari ini, Ibrani 1 ayat 1-2, menyatakan bahwa hukum itu terkait dengan hubungan. Allah memberikan hukum sebagai pagar pelindung untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Namun, iblis telah merusak keindahan hukum Allah, sehingga sebagian orang melihatnya sebagai beban. Legisme sering dikaitkan dengan hukum, bukan kasih dan kebebasan. Padahal Alkitab menyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Lift Him Up halaman 306. Ada orang yang mengaku percaya kepada firman Tuhan, tetapi hanya menerima bagian tertentu saja. Padahal hukum Allah dan Injil tidak dapat dipisahkan. Hukum menunjukkan dosa, sedangkan Injil menunjukkan jalan keselamatan melalui Yesus. Hukum seperti akar dan Injil seperti bunga dan buah yang tumbuh darinya. Hukum dan Injil, keduanya berasal dari Allah dan saling berhubungan erat. Kita tidak bisa menghapus dosa atau mengubah hati kita dengan kekuatan sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukannya, yaitu menghapus dosa dan mengubah hati kita melalui Kristus. Tugas kita adalah percaya kepada janji Allah, mengakui dosa, dan menyerahkan hidup kepada Allah. Saat kita datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni, membersihkan, dan memulihkan hidup kita. Amin.
Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.